Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita kembali membahas soal Excel ya. Ya, Excel di sini kita belajar menjumlahkan, mencari potongan, mencari pajak, mencari total. Jadi kalau kalian mau file Excelnya seperti ini atau contoh soal seperti ini, kalian bisa nanti download, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, di sini ini hanyalah contoh ya. Jadi kalian bisa ikutin, nanti misalkan kalian mau nyoba langsung ya. Silahkan download videonya, download filenya ada di deskripsi. Ya, di sini ada harga paket. Harga paket di sini kalian ngetiknya tidak perlu membuat tulisan rupiah ya atau Rp. Di sini kita juga belajar buat format rupiah. Kemudian jumlah belinya nanti kita buat format juga. Jadi 5 paket begitu. Jadi di sini yang pertama kali kalian lakukan adalah membuat format harga paket ini, angkanya menjadi ada rupiah. Nah, ngetikkan angkanya itu kalian nggak perlu kasih titik, nggak perlu kasih koma. Misalkan di sini 90.000, ketik aja 90.000 gitu aja, dan seterusnya. Berikutnya langkahnya adalah kalian blok aja ke bawah ya. Baru kita namanya format cell. Jadi format cell itu banyak ya. Untuk menuju ke format cell itu banyak. Bisa kalian klik kanan. Jadi klik kanannya itu di posisi blokan kalian, jangan di luar blok. Jadi ada format cell, klik, nah, maka akan menujulah ke format cell di sini. Di format cell ini banyak menunya, kita pilih di number ya. Nah begitu. Atau kalian juga boleh tekan Ctrl 1, itu juga akan ke format cell. Sebenarnya banyak caranya. Kalian klik ini, bagian sini juga akan menuju ke format cell. Seperti itu. Di sini juga akan menuju ke format cell. Begitu. Jadi yang jelas intinya adalah tuju ke format cell. Kalau saya sering menggunakan tombol pintas Ctrl 1. Nah, di format cell ini kita ambil menu namanya number. Nah, di bagian number inilah kita mau merubah 90.000 itu jadi 90.000 rupiah atau ada Rp di depannya. Kalian yang pertama adalah pilih namanya accounting. Nah, di sini ada decimal place. Decimal place ini akan nanti misalkan kita buat 2, maka di 90.000 ini akan menambah 2 angka di belakangnya ya, 20 maksudnya. Jadi kalau kalian buat 3, maka jadinya nanti 90 juta. Bukanlah 90.000 karena menambah 30 di belakangnya otomatis. Kalau kita dari awal nggak mau ada angka tambahan di belakangnya, kita buat sini 0 aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bagian simbol, di sini kita cari yang namanya rupiah ya atau Rp Indonesia. Kalian roll aja ke bawah. Di sini abjadnya urutan ya, R. Nah, ini ada Rp Indonesia. Pilih yang ini, kemudian oke. Nah, maka jadilah format rupiah. Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali untuk membuat rupiahnya. Dan di sini ini kebetulan komputernya adalah memakai format bahasa Inggris. Jadi ketika kita format cell accounting, dia akan muncul dolar terlebih dahulu. Tapi ketika format komputer kalian bahasa Indonesia, kalian arahkan accounting, dia otomatis di situ akan ada Rp atau rupiah. Bukan kita tidak perlu mencari lagi Rp Indonesia. Itu kalau formatnya format Indonesia. Oke, selanjutnya di jumlah beli kita mau membuat format paket ya. Jadi sini kan ada 5 paket, 7 paket begitu. Yang kalian ketikkan cukup angkanya saja. Paketnya itu kita pakai format atau pakai rumus. Baik paket, unit gitu ya, piece atau yang lainnya itu kita pakai rumus gitu. Kenapa? Karena nantinya ketika kita menghitung yang berikutnya, dia tidak akan bisa kita hitung. Misalkan di sini ada penggabungan angka sama huruf, kan 5, terus ada paket, berarti tergabung antara angka dan huruf. Sama halnya seperti rupiah yang barusan. Ini ketika kita klik, nah,
Di sini tidak ada tulisan rupiah. Jadi rupiah itu hanyalah formatnya saja. Jadi dia tampilannya nggak ada. Nah di sini kita memang nggak ada tulisan rupiahnya, tapi secara tampilan dia ada rupiah. Begitu juga dengan paket nanti. Nah di sini kita blok sama caranya format cell ya, format cell. Kita di sini pilih namanya custom. Nah custom di sini yang perlu kalian rubah adalah di bagian tipe. Di bagian tipe ini ada general. General ini kalian hapus saja, klik sini, kalian hapus, ganti 0. Nah 0 ini adalah mewakili angka, semua angka ya, baik itu lebih dari satu angka aja dia mewakili angka. Setelah itu spasi, supaya nanti antara angka sama paketnya itu ada spasinya. Kemudian kutip 2, ketik saja paket, kutip 2. Nah begitu. Jadi di Excel itu rumus itu wajib diapit tanda kutip, diapit ya, berarti diawali sama diakhiri tanda kutip 2 ketika dia gabung antara huruf sama angka. Nah di sini nanti di sini contohnya. Kalau sudah oke. Nah begitu. Jadi sangat mudah sekali untuk format sel paket. Oke, berikutnya potongan. Nah potongan ini kita mencarinya berdasarkan soal ya. Di sini soal nomor 1. Potongan didapat 8% dari harga paket. Berarti 8% dari 90.000 ini berapa? Nah, di sini wajib Excel itu menggunakan sama dengan di awal ya. Sama dengan itu wajib. Sama dengan 8% dari harga paket. Kalian bisa ketik 8% dulu baru klik harga paketnya, atau kalian klik harga paket dulu baru kali 8%. Terserah. Itu hasilnya akan sama nantinya. Oke, di sini kita klik harga paket aja dulu ya, harga paket dikali 8%. Kali itu bintang ya. Bintang 8%, 8%, enter. Nah, begitulah seterusnya. Dia akan langsung muncul rupiah karena kita di awal tadi sudah membuat format rupiah. Kalau enggak pasti sini enggak akan muncul rupiahnya. Setelah itu kita enggak perlu satu-satu ke bawah, tapi ini tinggal copy saja ke bawah dengan cara ini, arahkan kursornya ke sini, yaitu modus copy ya, seperti yang kita dipelajari di Excel sebelumnya. Itu ada modus kursor, di situ ada modus copy. Kalian tinggal klik, tarik ke bawah, atau arahkan kursornya ke modus copy, klik 2 kali. Nah gitu. Ketika kalian klik 2 kali, bawahnya juga akan kebaca ketika di bawahnya ada soal yang masih gabung, barisnya masih gabung begitu. Jadi kalau misalkan di bawah sini ada soal lagi atau kata lagi, kita harus tarik ke bawah supaya bisa membatasin. Nah seperti itu, nggak perlu cari satu persatu. Begitu juga dengan pajak, sama perbedaannya cuman tadi dikali 8%. Kalau pajak soal nomor 2, pajak didapat 5% dari harga paket, berarti sama dengan, bisa klik ini dulu ya, atau ketik 5% dulu. Coba kalau tadi kan kita nyobanya klik harga paket dulu, sekarang kita ketik aja 5% nya dulu. 5% dikali harga paket, enter. Nah seperti itu, 4.500. Kita tarik ke bawah. Nah gitu. Nah coba kalau kita menggunakan rumus sama dengan, kita klik harga paketnya dulu baru kita kali 5%, enter. Maka hasilnya sama. Jadi terserah kalian mau harga paket dulu dikali ke 5% nya atau 5% dikali harga paket. Tinggal tarik aja ke bawah, di copy ke bawah, seperti itu. Oke, yang terakhir ini adalah cari rumus total. Jadi total di sini mencarinya di soalnya ya. Total didapat buka kurung harga paket dan jual beli kali jumlah beli kurang potongan kemudian ditambah pajak. Kenapa kita harus pakai buka kurung di pengalihan pertama? Karena di dalam penjumlahannya ada pengurangan. Nah rumus ini sebenarnya berlaku ketika kalian menggunakan Excel yang di bawah versi 16 kalau nggak salah ya. Kalau kita pakai yang rumus Excel 2016 sebenarnya nggak perlu ditutup kurung pun itu sudah benar. Tapi secara ilmu matematikanya kita memang harus pakai tutup kurung. Jadi untuk menghindari kesalahan lebih baik digunakanlah tutup kurung. Ya sama dengan buka kurung harga paket, klik saja harga paket ya. Kemudian dikali
jumlah beli tutup kurung dikurang potongan terus ditambah pajak. Nah, di sini kalian tinggal enter saja. Nah, itulah totalnya. Seperti itu ya. Tinggal klik, tarik ke bawah. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Coba kita nggak usah pakai tutup kurung ya. Ini coba saya pakai Excel 2016. Tutup kurung nggak kurungnya saya hapus. Setahu saya dia nggak mengaruh. Nah, hasilnya masih tetap sama. Ini kalau kalian pakai Excel 2016 ke atas kemungkinan. Tapi ketika kalian mau menggunakan Excel yang di bawah itu, kalian wajib buka kurung di pengalian pertama saja atau penambahan pertama gitu. Setelah itu enter. Itu untuk menghindari kesalahan ya. Sebaiknya seperti itu. Oke, selesai. Oke, berikutnya adalah nyari jumlah total. Nah, di sini kalian bisa pakai rumus namanya rumus SUM ya. SUM itu untuk mencari jumlah total yang sifatnya ditambah semua. Kalau kayak cari total harga tadi kita nggak bisa pakai rumus SUM itu karena dia ada pengurangan, ada penambahan, ada pengalian. Itu nggak bisa. SUM ini hanya digunakan atau SUM ini hanya digunakan ketika kalian menggunakannya untuk penjumlahan yang sifatnya ditambah semua. Kita mau nambahkan dari atas ini harga paket sampai ke bawah sama dengan SUM atau SUM tulisannya. Nah, di sini akan muncul. Ini bisa kalian klik 2 kali atau tekan tab saja ketika sudah mengarahkan warna biru, atau kalian buka kurung manual juga boleh. Yang jelas rumusnya adalah SUM buka kurung. Setelah itu blok saja dari yang mau kita jumlahkan, yaitu dari atas ke bawah ya. Nah, di sini kalau untuk yang versi 2016 ini kalian nggak perlu tutup kurung, enter saja, dia sudah akan otomatis membuat tutup kurung sendiri. Tapi ketika kalian menggunakan Excel yang di bawah ini, dia akan ada pertanyaan yes atau no. Kalau kita yes berarti tutup kurungnya otomatis, kalau no berarti kita buat tutup kurung manual. Nah, seperti itu. Kita enter saja. Nah, itulah jumlah totalnya dari atas sampai ke bawah. Atau kita pakai auto sum ya. Jadi kita bisa pakai auto sum. Caranya misalnya sama dengan di sini ada auto sum. Ya, klik saja ini. Nah, gitu. Kita enter. Nah, sama aja. Jadi auto sum ini digunakan, dia otomatis akan ngeblok dari atas sampai ke bawah datanya. Kalau misalkan saya menggunakannya di sini, auto sum di sini, nanti dia akan ngeblok dari sini, dari harga paket sampai ke pajak atau ke total harga gitu. Jadi tergantung. Kalau sifatnya kayak gini dia nggak bisa pakai auto sum, tapi misalkan sifatnya kayak gini dia susah. Nanti yang dihitung cuma dari potongan pajak sama harga totalnya sini. Nah, itu auto sum itu digunakan ketika dia berjejer kayak gini atau satu baris, cuman itu sifatnya angka semua, nggak ada space kayak gini. Ini kan ada angka, ada space campuran naik, baru ada angka lagi. Itu nggak bisa pakai auto sum gitu. Sama dengan pakai sum biasa aja, sum atau sum ya, saya sering nyebutnya sum ya, maka hasilnya sama. Itu jumlah total. Kemudian jumlah terendah ya, jumlah terendah ini sangat mudah diingat rumusnya, yaitu min ya. Min itu kan minimal, jadi kita sama dengan ketik min ya, bukan simbol min tapi MIN. Nah, ini tinggal tab saja atau buka kurung manual. Blok lagi yang mau kita cari datanya, enter. Nah, itulah data paling rendah. Sebenarnya secara kasat mata di sini kita juga bisa melihat total harga ini dari semuanya yang paling rendah mana, yang paling bawah. Ini kalau sifatnya memang dia sedikit. Tapi kalau datanya sampai ratusan kan kita bingung ya, atau lama mencarinya, apalagi bedanya hanya di bagian koma-koma saja. Maka sangat diperlukan rumus mencari min ini untuk mencari yang paling data terendah. Begitu juga dengan data tertinggi ya. Tertinggi itu adalah max ya. Max ini mungkin singkatan dari maksimal ya. Jadi kita MAX, tinggal tab saja atau klik 2 kali, kalian blok saja totalnya, udah itu enter. Nah, itulah harga atau total harga yang paling tinggi, berarti di sini itu adalah harga yang paling tinggi.
Yang terakhir adalah rata-rata. Nah, rata-rata kebanyakan kalau orang nggak bisanya punya rumus rata-rata ini, mereka akan total dibagi jumlah ya. Misalkan di sini kan totalnya ada 4.512.000. Dibagi jumlahnya berapa? 10. Nah, itu adalah rata-ratanya. Itu bisa juga sama dengan total dibagi jumlah, bagi itu garis miring ya, bagi 10. Nah, itu adalah rata-rata 451.200. Nah, namun di sini misalkan datanya 400-an, kita juga bingung menggunakan kayak gitu. Jadi sebaiknya kita pakai rumus yang memang sebenarnya rumus rata-rata, yaitu sama dengan average ya, atau average. Nah, itu tetap aja. Blok datanya dari atas sampai bawah, atau data yang mau kita cari rata-ratanya, enter. Nah, hasilnya sama. Oke, seperti itu. Jadi itu saja rumus Excel dari saya. Jangan lupa dukung channel saya kalau mau tahu yang lainnya. Jangan lupa komen kira-kira soal apa yang harus saya cari ya. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan informasi dari channel saya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.